Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Zona MMA. Presiden UFC yaitu si botak Dana White berpesan kepada siapapun yang tidak percaya Nate Diaz bisa mengalahkan Khamzat Chimaev di UFC 279. Seperti yang kita ketahui semua bahwa Nate Diaz dan Khamzat Chimaev akan bertarung dalam headliner UFC 279 pada tanggal 10 September. Namun kabar buruknya adalah ini adalah pertarungan terakhirnya Nate Diaz dalam kontrak UFC-nya saat ini. Dan Nate Diaz tidak punya wacana untuk tetap bertahan di UFC setelah pertarungannya dengan Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev yang belum terkalahkan dalam karir profesionalnya telah dinyatakan sebagai favorit menjelang pertarungannya dengan Nate Diaz. Namun, angka bursa taruhan yang menunjukkan angka yang amat kurang ajar karena beberapa orang mempertanyakan seberapa kompetitifnya sih pertarungan itu. Tetapi Khamzat Chimaev merasa bahwa peluang yang menguntungkan tidak relevan. Sementara itu Dana White telah dituduh melemparkan Nate Diaz ke kandang serigala sebelum dilempar keluar dari UFC. Dalam artian, Dana White sengaja merampas reputasi besar dari Nate Diaz sebagai gangster supaya berpindah ke tangan Khamzat Chimaev dan membiarkan Nate Diaz supaya menjadi pecundang. Nah, setelah dikritik demikian, Dana White justru merasa bahwa Nate Diaz memiliki kesempatan untuk mengejutkan dunia dan membuat kejutan lainnya di oktagon. Selama wawancara baru-baru ini dengan MMA Underground, Dana White memberikan pemikirannya tentang apa yang bisa dilakukan oleh kemenangan Nate Diaz atas Chimaev menuju title shot kelas welter. Kata Papa Dana, maksud saya jelas, jika Nate Diaz mengalahkan Khamzat Chimaev, yaitu orang nomor 3 di dunia kelas welter, Anda harus melihat Nate juga. Semua orang berbicara seolah itu tidak mungkin bagi Nate Diaz untuk memenangkan pertarungan ini. Tidak ada yang tidak mungkin dalam berjuang, semuanya mungkin. Nate Diaz menginginkan pertarungan ini. Itu pertarungan ini atau Francis Ngannou. Pertarungan ini jauh lebih masuk akal daripada membuat pertarungan Francis Ngannou. Tapi Anda tahu, bagi semua orang yang berpikir bahwa seorang veteran yang tahan lama seperti Nate Diaz tidak bisa memenangkan pertarungan, ini adalah gila. Jadi apapun mungkin terjadi. Setelah pertarungan 2 ronde dan masuk ronde ketiga dan selanjutnya, maka pertarungan menjadi menarik. Jujur, gue percaya nggak percaya sama semua omongannya Dana White. Yang pertama, gue percaya Nate Diaz bisa ngalahin Khamzat Chimaev karena peluang saat ini melawan Nate Diaz mirip dengan pertarungan pertamanya dengan Conor McGregor di UFC 196. Setelah Rafael dos Anjos mengundurkan diri karena cedera, pada pemberitahuan beberapa hari, Nate Diaz melangkah dan akhirnya mengalahkan McGregor dengan cara yang sangat keren. Padahal pada saat itu, Conor adalah sang juara kelas featherweight dan belum pernah kalah di UFC. Tapi apa? Nate Diaz bisa mengalahkan Conor McGregor. Jadi bukan hal yang tidak mungkin Nate Diaz bisa kalahkan Khamzat Chimaev. Nah, Nate Diaz ingin kembali ke kolom kemenangan menyusul kekalahan beruntun dari Leon Edwards dan Jorge Masvidal. Nate Diaz belum bertarung sejak pertarungannya dengan Leon Edwards tahun lalu di UFC 263. Yang kedua, gue kurang percaya pas Dana White bilang Nate Diaz menginginkan pertarungan ini. Dalam hati gue, yang bener aja. Mana pernah Nate Diaz yang minta buat ngelawan Khamzat Chimaev. Yang ada, Nate Diaz sampai mohon-mohon untuk bisa melawan Dustin Poirier. Namun di sisi lain, Khamzat Chimaev rupanya kaget kalau Nate Diaz itu bersedia melawannya. Dengan berkata, ya tentu saja, saya terkejut Nate Diaz siap bertarung. Karena dirinya sendiri yang mengatakan pada wawancara, ini adalah pertandingan yang buruk untuknya. Anda tahu, sepertinya aku bisa menghancurkan orang itu dengan mudah. Orang itu semakin tua. Dia bukan orang yang mengalahkan McGregor lagi. Dia bukan pemuda itu. Ini pertarungan terakhirnya. Dia akan kalah dalam pertarungannya dan berpindah ke tinju. Aku membunuhnya. Kau tahu, aku akan menendangnya keluar. Biarkan dia pergi. Namun Khamzat mengaku senang bisa bertarung dengan Nate Diaz dengan berkata, ya tentu saja senang bertarung dengan orang itu. Ketika saya masih kecil, remaja, saya mengagumi orang itu. Senang melihat mereka di oktagon juga bersama saya. Seperti seseorang yang Anda cari, untuk dia seorang fighter, tidak ada yang bisa mengambil darinya. Dia datang untuk bertarung sampai detik terakhir. Seperti yang selalu dikatakan, bunuh atau dibunuh. Dia lakukan sepanjang waktu. Hormati dia untuk bertarung. Itu pertarungan yang buruk baginya. Anda harus memberinya rasa hormat. Yap. Dari awal kita tahu bahwa sebenarnya ini pertarungan yang aneh. Kenapa? Karena Nate Diaz sudah berkali-kali menolak melawan Khamzat Chimaev. Tahu-tahu Dana White bilang Nate Diaz yang minta pertarungan ini.
Ya kalau Nate Diaz yang minta terus didengar, kenapa pas Nate Diaz minta buat ngelawan Dustin Poirier nggak didengar? Dan kita tahu semua, Nate Diaz selalu jadi fighter yang non-ranking, alias nggak punya ranking. Tahu-tahu dijadiin lawan buat top 3 kelas welter. Kalaulah lawan Jorge Masvidal dan Leon Edwards, dikarenakan permintaan Nate Diaz, karena Nate Diaz ingin mempopulerkan keduanya. Sedangkan Khamzat sudah jauh populer. Ya kurang populer apa Khamzat Chimaev? Followersnya aja ngalahin pound for pound, sekaligus juara kelas welter yaitu Kamaru Usman. Sehingga para fans MMA sudah paham bahwa ini untuk menjadikan Khamzat Chimaev sebagai counter kedua, alias menjadikan Khamzat sebagai mega bintang. Nah soal pernyataan Dana White bahwa Nate Diaz bisa saja mengalahkan Khamzat Chimaev, ya nggak salah juga. Sebab Nate Diaz seolah punya nyawa tambahan jika dibutuhkan. Dalam artian, terkadang Nate Diaz buruk banget saat lawan fighter biasa. Terkadang juga Nate Diaz makin brutal kalau lawan fighter top, apalagi fighter bengal. Wah, Nate Diaz lebih suka lagi. Ya Nate Diaz susah brutalnya kalau ngelawan fighter yang dia respect. Kayak pas Nate Diaz lawan Jorge Masvidal dan Leon Edwards. Nate Diaz super respect dengan keduanya sehingga jiwa binatang Nate Diaz tidak terlalu terlihat. Beda cerita pas lawan Conor McGregor. Nate Diaz emang benci banget sama Conor. Nah kita tahu Nate Diaz nggak punya respect sama sekali dengan Khamzat Chimaev. Sehingga bisa saja jiwa binatangnya Nate Diaz keluar saat ngelawan Khamzat Chimaev. Apalagi Nate Diaz punya dua kekuatan yang imbang, yaitu striking yang bagus dan ground yang bagus. Saking bagusnya, Nate Diaz menjadi pelatih di gym kakaknya yaitu Nick Diaz. Tapi ya, MMA itu memang sangatlah amat rumit. Apapun bisa terjadi, dan hasil apapun bisa berubah. Bisa berubah karena banyak faktor. Entah karena lokasi di mana bertarung, faktor usia Nate Diaz, faktor pola latihan terakhir fighter, faktor mental saat konferensi pers, dan yang paling serem adalah faktor di mana Nate Diaz pergi saat konferensi pers dan ogah bertarung dengan Khamzat Chimaev. Padahal pertarungan hanya dalam hitungan hari. Sekian dan terima kasih.